Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meta Dwi Andini, NIM 2010414163200046. Saya dari Prodi Geografi Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan beberapa klasifikasi iklim dari beberapa aspek. Sebelum saya menerangkan tentang iklim tersebut, kita harus tahu apa itu meteorologi dan klimatologi. Meteorologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu meteoros dan logos. Meteoros berarti jauh tinggi di udara, sedangkan logos ialah pembahasan. Dengan kata lain, meteorologi adalah ilmu yang mempelajari keadaan lapisan udara yang menutupi bumi pada waktu tertentu. Sedangkan klimatologi itu berasal dari bahasa Yunani klima dan logos. Klima berarti mengacu pada kemiringan yang menunjuk pada garis lintang suatu tempat, dan logos adalah ilmu. Jadi, pengertian klimatologi adalah ilmu yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sifat iklim, mengapa iklim berbeda di berbagai tempat di bumi, dan hubungan antara iklim dengan aktivitas manusia. Pembidangan meteorologi itu ada 4 bidang. Pertama, meteorologi teori. Meteorologi teori mempunyai 3 cabang, yaitu meteorologi fisika, meteorologi dinamika, dan meteorologi eksperimen. Pada pembidangan meteorologi terapan, terdapat 7 cabang, yaitu meteorologi sinoptik, meteorologi aeronautik, meteorologi maritim, hidrometeorologi, agrometeorologi, dan meteorologi kesehatan. Pada pembidangan meteorologi gabungan terdapat 2 cabang, yaitu biometeorologi dan radiometeorologi. Pada pembidangan meteorologi praktik, terdapat 3 cabang, yaitu pengamatan meteorologi, analisis meteorologi, dan pelayanan meteorologi. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi iklim dari beberapa aspek. Ditinjau dari lingkup skala ruang dan waktu, meteorologi dibagi 2, yaitu 1. Meteorologi mikro. Meteorologi mikro mempelajari cuaca dalam skala kecil yang berkaitan dengan karakteristik perubahan cuaca dalam waktu singkat atau dalam menit dan dalam ukuran panjang beberapa meter. Yang kedua, meteorologi meso. Skala cuaca yang dipelajari pada meteorologi meso lebih besar dari skala mikro. Hal ini terkait dengan perubahan karakteristik dalam waktu panjang lebih dari ukuran waktu jam dan dalam ukuran panjang kilometer. Selanjutnya ada konsep iklim. Konsep iklim terbagi menjadi 3, yaitu pertama, iklim radiasi atau radiation climate. Radiasi atmosfer adalah aliran energi elektromagnetik antara matahari dan permukaan bumi karena dipengaruhi oleh awan, aerosol, dan gas di atmosfer bumi. Radiasi atmosfer sangat penting karena mempengaruhi cuaca. Misalnya, sinar matahari yang menghangatkan tanah akan mendorong pembentukan awan konveksi. Dan iklim, misalnya perubahan jangka panjang dalam jumlah radiasi yang dipantulkan atau diserap oleh aerosol, awan, atau gas dapat mengubah suhu atau pola curah hujan. Yang kedua, ada iklim hipotetik atau hypothetical climate. Perubahan iklim hipotetik digunakan untuk mengubah rangkaian waktu suhu dan curah hujan saat ini. Rangkaian waktu yang telah dikonversi kemudian digunakan sebagai masukan untuk model hidrologi yang mengubah masukan tersebut menjadi perkiraan limpasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dampak perubahan curah hujan terhadap perubahan limpasan lebih besar daripada perubahan suhu. Lalu yang ketiga ada iklim tiruan atau artificial climate. Arti umum dari kata iklim adalah untuk menunjukkan hasil dari semua pengaruh matahari dan bumi atau faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan hewan atau tumbuhan. Faktor-faktor ini adalah suhu dan kelembapan, komposisi gas, tekanan dan pergerakan udara, intensitas dan kualitas cahaya. Iklim tiruan dapat didefinisikan dengan cara yang sama seperti pengendalian mekanis yang lebih atau kurang dari 1 atau lebih. Faktor-faktor ini dalam ruang yang relatif terbatas, tidak tergantung dan beberapa dengan iklim alami di lokasi tertentu. Sebagai contoh, penerapan AC untuk proses industri dapat mencakup istilah iklim tiruan. Selanjutnya, ada waktu iklim. Waktu iklim dibagi menjadi 3 bagian, yaitu iklim prasejarah, iklim sejarah, dan iklim kuartener. Iklim sejarah
adalah iklim zaman dahulu atau zaman purba. Penentuannya didasarkan pada cerita sebelum adanya fakta sejarah. Yang kedua, ada iklim sejarah. Iklim sejarah adalah iklim yang ditentukan oleh cerita tertulis atau benda bersejarah. Yang ketiga, ada iklim kuartener atau quaternary climate. Iklim kuartener ditetapkan berdasarkan data-data zaman kuartener dengan menggunakan data lapisan bumi atau geologi. Selanjutnya ada skala iklim. Skala iklim meliputi yang pertama adalah iklim mikro atau mikroklimat. Iklim mikro adalah iklim skala kecil dalam ukuran panjang orde meter dan ukuran waktu menit. Iklim mikro adalah kondisi terjadinya unsur iklim di dekat organisme yang luasnya kurang dari 1. Batas spasial iklim mikro bervariasi dari satu organisme ke organisme lainnya. Semakin besar organisme, semakin besar ukuran area ruangnya. Yang kedua, ada iklim meso atau mesoklimat. Iklim meso adalah iklim dalam ukuran panjang orde kilometer dan ukuran waktu dalam orde jam atau lebih. Kondisi cuaca rata-rata di wilayah seluas 1-100 km. Dalam rentang tertentu, manusia masih memiliki kemampuan faktor iklim seperti teknologi curah hujan buatan, pengatur kecepatan angin, dan lain-lain. Yang ketiga, ada iklim ruangan atau indoor climate. Iklim ruangan adalah iklim yang dihasilkan dalam ruangan tertentu seperti rumah kaca yang biasa digunakan dalam pertanian. Selanjutnya ada wilayah iklim. Wilayah iklim meliputi 5 bagian, yaitu yang pertama iklim kutub atau polar climate. Iklim kutub ditandai dengan suhu yang sangat rendah. Kompen memberikan kriteria suhu paling tinggi di bawah 2 derajat Celcius atau 52 derajat Fahrenheit, tetapi lebih tinggi dari 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Yang kedua ada iklim tengah atau temperate climate. Iklim tengah adalah iklim yang terjadi di garis lintang tengah antara daerah kutub dan daerah tropis, namun batasnya tidak jelas. Yang ketiga, ada iklim subtropis atau subtropical climate. Iklim subtropis memiliki ciri utama yaitu kemarau di musim panas dan hujan di musim dingin. Yang keempat, ada iklim tropis atau bisa disebut tropical climate. Iklim tropis jenis iklim di daerah tropis selalu ditandai dengan suhu yang tinggi dan variasi tahunannya kecil. Hujan hampir dapat terjadi di sembarang waktu dalam setahun. Yang kelima, ada iklim khatulistiwa atau equatorial climate. Iklim khatulistiwa ditandai dengan variasi suhu harian kecil dan hujan di sembarang waktu, dan dalam setahun hujan 2 kali maksimum. Nah, yang terakhir ada jenis iklim. Jenis iklim terdapat 6 bagian. Yang pertama, iklim benua atau continental climate. Iklim benua adalah iklim yang dimiliki daratan luas skala benua yang ditandai dengan kisaran suhu tahunan dan harian yang besar, rasio kelembapan rendah, dan biasanya curah hujan sedang, kecil atau tak menentu. Suhu tahunan ekstrim terjadi langsung setelah matahari berbalik. Dalam kondisi ekstrim, iklim benua menyebabkan terjadinya penggurunan. Yang kedua, ada iklim bahari atau maritim atau marine climate. Iklim bahari adalah tipe iklim yang ditandai dengan antara suhu tahunan dan suhu udara harian memiliki perbedaan yang kecil. Iklim tersebut terletak di sebuah pulau kecil dan di bagian dunia menghadap angin seperti Kepulauan Inggris, utamanya di bagian paling barat. Yang ketiga, ada iklim monsun atau monsoon climate. Iklim monsun jenis iklim di wilayah monsun. Iklim ini ditandai dengan perubahan unsur-unsur iklim secara musiman. Saat matahari berada di atas area tersebut, maka akan sering turun hujan, biasanya berada di kawasan tropik. Yang keempat, ada iklim Mediteran atau Mediterranean climate. Iklim Mediteran adalah tipe iklim yang dicirikan dengan panas, kering, musim panas yang cerah, dan musim dingin yang banyak hujan. Jenis iklim Mediterana hampir berlawanan dengan iklim monsun. Yang kelima, ada iklim tundra atau tundra climate. Iklim tundra adalah iklim yang sesuai dengan pertumbuhan dan kehidupan lumut, ditandai dengan suhu rendah
tetapi tidak tertutup salju. Yang keenam ada iklim gunung atau mountain climate. Iklim gunung adalah salah satu jenis iklim di daerah dataran tinggi yang ditandai dengan makin ke atas maka semakin rendah suhunya, tekanan juga semakin rendah. Selain itu, banyak sinar matahari, semakin ke atas sampai ketinggian tertentu, hujan makin banyak dan hujan di atas semakin berkurang. Nah, itu tadi beberapa klasifikasi iklim yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya Meta Dwi Andini dari Prodi Geografi Universitas Lambung Mangkurat. Mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.